Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Faiz, mahasiswa UIN Jakarta jurusan akuntansi dengan NIM akhir 154. Di sini, saya akan membahas tentang penerapan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi bisnis melalui inteligensi bisnis berbasis data untuk masa depan yang lebih cemerlang. Sebelumnya, mari kita dengarkan dosen kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Slide ini membahas tentang insiden kejadian yang terjadi di negara kita Indonesia. Kerusuhan dalam demonstrasi kemarin menunjukkan betapa mudahnya stabilitas sosial terganggu ketika kebijakan pemerintah memicu ketidakpuasan masyarakat. Aspirasi yang seharusnya disampaikan dengan damai, akhirnya berubah menjadi kericuhan dan menimbulkan korban di pihak warga sipil. Hal ini terjadi karena lemahnya deteksi dini. Tanpa sistem intelijen yang kuat, potensi krisis sulit terpantau sejak awal sehingga aparat lebih banyak bersikap reaktif. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa komunikasi, pencegahan, dan respon cepat harus diutamakan untuk menjaga keamanan sekaligus melindungi rakyat. Selanjutnya, slide ini membahas tentang kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Kasus korupsi laptop menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam kebijakan publik, khususnya pendidikan. Program digitalisasi seharusnya meningkatkan pemerataan mutu, namun justru disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak. Karena itu, setiap inovasi harus dikelola secara bersih dan terbuka agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Selanjutnya, slide ini membahas tentang ketegangan digital, kasus Ferry Irwandi dan batas kewenangan TNI. Kasus ini mencerminkan perdebatan yang semakin kompleks mengenai batas kewenangan TNI dalam mengawasi aktivitas sipil di media sosial. Di satu sisi, pengawasan dianggap penting untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Namun di sisi lain, langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya ruang kebebasan sipil, khususnya hak masyarakat untuk menyampaikan kritik secara terbuka. Situasi ini menunjukkan perlunya keseimbangan yang bijak, di mana negara mampu menjaga keamanan tanpa mengekang demokrasi, serta memastikan kritik konstruktif tetap mendapat tempat sebagai bagian dari kontrol sosial yang sehat. Selanjutnya, slide ini membahas tentang wacana darurat militer. Sikap kritis Gatot Nurmantio. Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran seorang senior militer terhadap potensi politisasi isu keamanan dan wacana darurat militer yang dapat berdampak buruk bagi citra TNI sekaligus merusak stabilitas demokrasi. TNI sejatinya adalah alat pertahanan negara yang netral dan profesional, bukan instrumen politik praktis. Jika isu keamanan dijadikan alat kepentingan, maka kepercayaan publik terhadap institusi militer bisa terkikis, sementara demokrasi kehilangan keseimbangannya. Oleh karena itu, menjaga netralitas TNI dan mengedepankan jalur konstitusional adalah kunci agar keamanan tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip demokrasi. Selanjutnya, slide ini membahas tentang tanggung jawab moral pejabat. Nasihat Cak Nun tentang transparansi. Submateri ini bermula dari ramalan budayawan M.H. Ainun Najib, Cak Nun, yang menjadi viral di media sosial pada awal 2025. Ramalan tersebut menyinggung kemungkinan mundurnya seorang pejabat keuangan negara, yang kemudian banyak dikaitkan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, akibat tekanan masalah utang dan cicilan negara yang sulit dikelola. Selanjutnya, slide ini membahas tentang 3 pilar kekayaan berkelanjutan: pengembangan diri, sistem dan investasi. Membangun kekayaan berkelanjutan tidak bisa dicapai secara instan, melainkan harus dimulai dari fondasi yang kuat, yaitu disiplin dalam mengupgrade skill yang mudah dijual dan bernilai tinggi, seperti kemampuan berjualan yang dapat menjadi modal awal untuk menghasilkan pendapatan.
Ketika penghasilan sudah mulai stabil, langkah berikutnya adalah berfokus pada penciptaan sistem bisnis yang mampu berjalan dengan lebih mandiri sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada tenaga maupun waktu pribadi. Namun, yang paling penting dari semuanya adalah konsistensi dalam melakukan investasi jangka panjang, karena melalui investasi inilah aset dapat bertumbuh dan memberikan jaminan keamanan finansial di masa depan. Selanjutnya, slide ini membahas tentang strategi cerdas bisnis digital, marketing, dan ekonomi. Kesuksesan bisnis digital memerlukan strategi cerdas yang menganggap marketing sebagai perpaduan antara ilmu dan seni. Strategi harus fokus pada pemahaman mendalam tentang dream buyer, dan memberikan nilai, value, kepada audiens, bukan sekadar promosi langsung. Di sisi investasi, kunci untuk daya tahan bisnis adalah menemukan economic moat, yaitu keunggulan kompetitif yang kokoh selanjutnya. Slide ini membahas tentang fokus di era sekarang, mengatasi Shiny Object Syndrome. Fokus diidentifikasi sebagai satu-satunya penentu kesuksesan di era digital. Untuk mencapai sukses, seseorang harus beralih dari menjadi generalis dan berdedikasi menjadi ahli kelas dunia di satu bidang yang akan menarik semua peluang. Hambatan terbesarnya adalah Shiny Object Syndrome. Jadi kesimpulannya yaitu keseluruhan pembahasan menekankan bahwa baik dalam menjaga stabilitas sosial, mengelola kebijakan publik, maupun membangun kekayaan pribadi, kunci utama terletak pada transparansi, disiplin, keseimbangan, serta konsistensi agar setiap langkah yang diambil benar-benar bermanfaat, berkelanjutan, dan mampu menciptakan masa depan yang lebih baik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.